Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silwahiningsi dari kelompok 7. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan kita pada kali ini, yaitu ciri-ciri karya ilmiah, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi dari metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Metode ilmiah ini harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah tertentu. Baik, langsung saja, ciri-ciri dari sebuah karya ilmiah dapat dikaji minimal dari 4 aspek. Yang pertama, struktur sajian, yang kedua, komponen dan substansi, yang ketiga, sikap penulis, dan yang keempat, penggunaan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramsa Arudin dari kelompok 7. Aspek pertama, struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah biasanya terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, bagian awal atau pendahuluan. Dan yang kedua, bagian inti atau bagian pokok pembahasan. Dan yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan bagian inti merupakan pokok pembahasan yang biasanya terdiri dari beberapa bab atau beberapa subtopik. Bagian penutup merupakan kesimpulan dan rekomendasi penulis yang ingin ditindaklanjuti di gagasan tersebut. Aspek kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah variasi sesuai dengan jenisnya. Namun, karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, serta daftar pustaka. Artikel ilmiah dimuat dalam jurnal mempersyaratkan abstrak. Nah, apa itu abstrak? Abstrak adalah gambaran penelitian kepada para penguji atau penulis. Abstrak terletak di awal setelah koper yang biasanya terdiri dari 250 hingga 400 kata. Abstrak harus memuat pokok masalah, tujuan, metode, data, serta kesimpulan dalam bentuk paragraf. Aspek ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama ataupun kedua. Aspek yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Selain itu, karya ilmiah haruslah menggunakan bahasa keilmuan, yaitu suatu ragam bahasa yang digunakan di dalam suatu bidang ilmu tertentu. Ragam bahasa tersebut hanyalah dipahami oleh para peminat bidang ilmu tersebut. Oleh karena itu, para peneliti haruslah menulis karya ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing.